Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kita di pagi hari ini, insya Allah ya, pagi harinya, siangnya, sorenya, dan malamnya, insya Allah ya. Alhamdulillah sehat walafiat, terus memulai berkarya di pagi yang penuh cerah ini, insya Allah ya. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keluarga muda yang dirahmati Allah, apa kabar? Seperti biasanya ya, Jumat pagi kita punya sesi Dr. Amir menjawab ya. Semoga semuanya bisa bergabung ya. Waduh, udah jam 7 lewat ya, minta maaf ini sedikit terlambat on air-nya. Keluarga muda Indonesia yang berbahagia, kajian atau sesi tanya jawab di pagi hari ini sangat menarik ya. Saya buka temanya, menarik ya. Membentuk bonding ya. Membentuk bonding kembali setelah anak dilukai orang tua. Waduh, dan ini pertanyaannya luar biasa ini ya. Jadi bagaimana membentuk bisa membangun bonding kembali gitu ya. Bagaimana bisa membangun bonding kembali setelah cekcokan sama orang tua terus ya. Memang dalam satu dinamika kehidupan keluarga pasti ada yang namanya cekcok ya. Kalau laksana rumah tangga goyang gitu ya, ada gempa ya. Tapi pastikan gempanya nggak membuat rumahnya roboh. Gitu ya. Jadi harus kuat tentunya rumahnya. Kalau masalah cekcok, masalah ketidaksepahaman gitu ya. Ya itu bagian daripada dinamika dalam keluarga. Demikian juga ketika kita dengan anak-anak kita. Seringkali kita juga agak cekcokan dan lain sebagainya gitu ya. Berantem apalagi kalau anak-anak kita sudah remaja kan ada kekurang tepatan dalam mengasuh anak gitu ya. Pada saat 0 sampai 12, 13, 14 tahun. Efeknya apa? Efeknya anak-anak bisa tanda kutip mulai melawan. Nah, gitu ya. Kalau dulu anak-anak sebagai anak-anak yang baik ya gitu ya. Sekarang jadi anak-anak yang melawan gitu ya. Karena konsepnya kurang tepat ya. Ada yang lebih luar biasa dari itu. Gitu ya. Ada yang lebih luar biasa dari itu. Apabila pengasuhan anak dari kecil itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik gitu ya. Yang kurang pas gitu ya, teman-teman. Sehingga menghasilkan sebuah trauma yang sangat luar biasa bagi anak ya. Dan jangan-jangan orang tua yang mengakibatkan anak menderita trauma mental seperti itu juga adalah orang tua yang dihasilkan dari sebuah proses pengasuhan yang penuh tekanan-tekanan mental ya. Nah, ini yang harus kita pahami sehingga kita bisa membangun apa yang namanya sirkuitnya, memutuskan sirkuitnya itu.
ya sirkuit yang membuat trauma itu. Oke ya. Membahas tentang dilukai orang tua terus kemudian kita membangun bonding kembali, ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari hasil kemarin ya, ngobrol di hari Ahad ya, tentang otak remaja 1 ya. Hari Ahad, hari apa lagi? Hari Rabu ya. Oke. Dokter, bagaimana anak yang pernah dilukai oleh orang tuanya? Ini pertanyaannya. Saya ulangi. Bagaimana anak yang pernah dilukai oleh orang tuanya bisa membentuk bonding lagi? Ya, gitu ya. Gak mungkin lah, gitu ya. Bonding, tahu kan bonding? Bonding itu kedekatan secara emosi. Ya, bonding itu kalau risetnya Daniel Amin terbentuk dari satu proses yang namanya ikatan limbik. Ya, dari di otak kita itu ada otak emosi yang apa namanya? Yang sering kita sebut dengan limbik atau limbik system, atau lebih tepat juga dengan amigdala. Nah, karena amigdala itu bagian dari sistem itu, ya, sistem limbik itu. Ya, jadi ada yang sering menyebut otak emosi itu dengan sistem limbik, ya. Ada yang menyebut langsung spesial, langsung otak apa namanya? Otak amigdala. Nah, bagaimana orang tua yang sudah pernah melukai anak kemudian membangun bonding lagi, membangun ikatan emosi lagi. Beberapa kasus mengungkapkan bahwa sulit, Dok, dekat kembali dengan orang tuanya yang pernah menyakiti hatinya. Ya, kelar biasa ini. Aduh, ini sebuah tantangan yang oke punya. Bagaimana bisa ya orang tua yang melukai anak, apalagi sampai tantrum, sampai trauma misalnya, terus kemudian untuk membentuk bonding lagi. Jadi ini kemarin kita mengisahkan bahwa di dinamika kehidupan remaja ya, saya memasukkan remaja itu di 14 sampai 21 tahun. Oh, yang 21 tahun remaja dewasa gitu ya. Artinya masih dalam konteks ini karena salah satu parameternya adalah prefrontal cortex-nya sedang mengalami perkembangan terakhir ya. Kita tahu bahwa otak yang paling terakhir berkembang itu adanya di depan sini ya. Melakukan satu proses mielinisasinya juga paling terakhir ya. Itu otak bagian prefrontal cortex namanya ya. Dan usia yang mengalami itu sekitar usia remaja, atau kalau dipepetinnya remaja dewasa kan. Memang sudah itu baru masuk ke dewasa. Nah, anak-anak di remaja ini dengan dinamika tumbuh kembang otaknya ya, menyebabkan dorongan-dorongan emosinya sangat luar biasa, sementara kemampuan mengendalikan emosinya masih harus terus dilatih gitu ya. Nah, kalau ada seorang anak remaja yang kemudian merasa jauh sama orang tua, atau orang tua merasa jauh dengan anak, jauh dari apa? Dari sisi mental, bukan fisik ya. Fisik bisa jauh, tapi emosi atau pikiran mental bisa lebih dekat. Ya, tapi ini bisa jadi fisiknya dekat, tapi mentalnya rasa jauh, ikatannya rasa jauh. Oke ya. Bahkan ada beberapa kasus bahwa anak sama orang tua sudah nggak ngomong-ngomongan. Loh, ada. Gitu ya. Nah, apa namanya? Hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan tentunya. Jangan kita lama-lamakan gitu ya. Kenapa? Karena masa remaja itu masa yang paling oke gitu ya, yang paling indah gitu ya. Memang betul dari sisi tumbuh kembang otak itu, otak remaja itu seksi. Kenapa seksi gitu ya? Potensinya besar sekali. Potensinya
untuk dia menjadi pribadi unggul itu wah luar biasa. Cuma sisi yang lain ada kelemahan-kelemahannya. Salah satunya adalah kemampuan mengendalikan diri, mengelola emosi, ya. Dan yang lebih bahaya adalah bila anak itu masa kecilnya mengalami tekanan-tekanan mental yang dilakukan oleh orang tua. Apa nama, siksaan misalnya gitu ya, siksaan dan lain sebagainya kan gitu ya. Siksaan, karena omelan, karena pukulan dan lain sebagainya, itu membuat anak merasa jauh, ya, jauh dari ikatan limbik, dari ikatan emosi. Anaknya dekat tapi kita merasa jauh. Secara fisik dekat, kita merasa jauh. Nah, salah satu tools, salah satu cara untuk apa namanya, untuk membangun hubungan ini adalah membentuk bonding kembali, ya, membentuk ikatan limbik, ya, membentuk ikatan limbik, atau bahasa yang lainnya adalah melakukan ikatan secara emosional, ya. Jadi bagaimana sih cara membangun bonding itu? Ah, gitu ya. Berapa kasus mengungkapkan sulit dok? Iya sulit, ya sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, banyak yang bisa, ya banyak sekali yang bisa. Yang penting ada upaya. Upayanya bukan dari anak saja, tapi upayanya lebih ke proaktifnya orang tua. Nah, di sini kadang-kadang ada persoalan yang apa namanya, yang serius pada orang tua ya gitu. Masa aku orang tuanya, aku mau masa suruh mengalah, misalnya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita benahi ya. Salah satu semangat untuk membenahi adalah anak ini adalah titipan Allah. Oke, anak ini adalah titipan Allah. Dan nanti kalau misalnya anak itu berantakan, tanggung jawab kita pada Allah gimana? Gitu ya. Mumpung masih, nah bahasanya gitu ya, mumpung masih remaja, ayo segera berbenah. Ya berbenah siapa? Ya kalau kita sebagai orang tua kita proaktif. Kalau ada sebagai remaja, ayo remaja yang proaktif. Kita akhirnya dua-dua saling apa namanya, berupaya. Salah satu cara bonding yang enak, yang simple itu adalah memahami apa yang disukai atas anak itu yang kita akan jadikan bonding. Kita sebagai orang tua ya, bagaimana kita membangun bonding kembali kepada anak, ya kita cek dulu apa hobinya anak, apa kesukaannya anak, gitu ya. Kita cek. Oke. Fungsinya untuk apa? Untuk membangun kedekatan secara komunikasi. Jadi bonding itu pertama yang kita bangun adalah kedekatan secara komunikasi. Oke, kedekatan secara komunikasi. Kalau misalnya dia berada di rumah, ya kita seringkali lebih banyak berkomunikasi. Komunikasinya di bidang apa agar bisa klop. Ya, jadi bonding itu kan seperti skrup ya, seperti isinya skrup sama skrupnya kan gitu kan. Tumbuh sama tutup, nah gitu bahasanya yang lain ya. Tumbuh sama tutup. Kalau tumbuh sama tutup klop ya harusnya oke gitu ya. Nah, maka sekarang siapa yang jadi tumbuh, siapa yang ditutup, yang jadi tutupnya, gitu ya istilahnya. Istilahnya Pak Amin Rais, tumbuh sama tutup, gitu. Oke. Nah, kalau kita katakanlah kita sebagai tutupnya, gitu ya, maka kita harus berusaha sebagai orang tua ya, berusaha mencari tahu kesukaan anak itu apa. Kesukaan anak dalam rangka bukan untuk memberi ini dan itu ya, fungsinya untuk memberikan bahan komunikasi kita. Ya, misalnya anak itu sukanya musik ya. Usahakan kita sebagai orang tua tahu dikit tentang musik ya, kunci-kuncinya gitar misalnya gitu ya. Sesekali kita tanya, atau Anda bukan pura-pura ya, Anda berusaha untuk belajar main gitar misalnya.
Ya bisa jadi kalau anak sudah bisa main gitar, suruh ngajari anak main gitar, misalnya ya gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang kan banyak sekali yang pinter main game, gitu ya. Anak-anak remaja kan pinter main game, gitu ya. Anda bisa ngobrol tentang teknologi game, ya. Bukan Anda nimbrung bermain game sama mereka. Ya sesekali sih boleh, sekali, ya. Nggak apa-apa sih sekali misalnya Anda main Mobile Legend, gitu ya, bareng-bareng sama anak, yuk satu tim gitu, gini. Sesekali boleh, ya. Dalam rangka untuk menjaga, untuk membangun kedekatan, ya. Terus kemudian yang lainnya ngobrol tentang teknologi, game, tentang apa namanya kemajuan tentang game gitu ya. Nah, pas di obrolan ini, pas di komunikasi ini teman-teman harus tahu teknik ngobrol, ya. Teknik ngobrol ada agar kedekatannya terbangun, ya. Teknik ngobrol yang tepat itu dimulai dengan kecakapan yang namanya empathic listening. Empathic listening. Wah, empathic listening itu gimana asiknya teman-teman harus ikut workshop nih, gitu ya. Ikut kelasnya Dokter Amir ya, gitu ya. Terutama workshopnya karena harus praktek. Intinya empathic listening itu Anda dengerin tok ya. Anda mendengerin aja tanpa mengevaluasi. Tanpa gini, pas Anda dengerin langsung, oh kamu salah mas, ya kan? Tanpa ngomong begitu. Wah itu tambah diketing gitu. Kalau ngomong gitu, tambah anaknya jengkel ya gitu ya. Terus tanpa bertanya, kecuali kalau disuruh. Kalau terlalu banyak bertanya, bondingnya belum bagus, lama-lama dianggap kepo amat sih ya. Gitu. Kepo amat sih mah, gitu ya. Oh terlalu kepo, kalau ditanya-tanya terlalu sering juga malas juga, kan gitu kan. Akhirnya jadi bondingnya nggak dekat. Jadi lakukan aja empathic listening. Empathic listening itu kuncinya Anda denger tok ya. Empathic listening itu kalau Anda praktekin sama ketika Anda dicurhatin oleh teman SMA dulu. Nah, Anda teman SMA dulu dan dicurhatin tanpa Anda memberikan komentar sedikit pun. Loh, fungsinya untuk apa? Untuk membuat Anda memahami. Ya, targetnya Anda memahami dia. Kenapa dia melakukan itu ya. Meskipun kalau nampak anak melakukan sesuatu itu salah, misalnya Anda tiba-tiba sudah diajak ngobrol sama anak, sudah mulai asik nih, mungkin anak rasa bondingnya nggak dekat, cuman mungkin karena sebuah nilai gitu ya, mungkin ada pelajaran atau dengar ceramahnya kiai ya, habaib atau apa gitu ya, tiba-tiba dekat sama orang tua gitu kan. Pas dekat sama orang tua mungkin dia bisa mengeluhkan ada persoalan apa gitu ya. Anda cukup mendengar aja. Mendengar tanpa memberikan penilaian. Targetnya apa? Anda memahami. Ya. Anak yang melakukan curhat, kalau Anda memahami, Anda pun memahami kenapa dia berbuat begitu. Padahal yang dia berbuat begitu itu sesuatu yang salah ya gitu ya, bisa jadi ya. Ya, tapi Anda berusaha nyari memahami kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Itu tak aja. Baru kalau Anda diminta bagaimana menurut tanggapan mama, bagaimana menurut tanggapan papa, Anda masuk pelan-pelan. Masuk membangun simpati. Ya. Masuk dalam sisi yang membuat anak menarik. Nah, ini penting ini. Saya ulangi, masuk dari sisi yang membuat anak tertarik. Oke, ya, maka teman-teman harus bisa memilih kata-kata. Harus bisa memilih kata-kata, harus bisa memilih kalimat untuk bisa masuk ke dalamnya situ. Oke, kalau enggak, nanti dikira, waduh, berarti ini ayah pro sama sono nih, gitu. Jadi nggak jadi bonding. Anda nyari, meskipun Anda tahu bisa jadi, oh dia ini ada yang salah ini, tapi Anda masuk yang mendukung dia, oke, masuk yang membuat dia tertarik. Nah ini yang penting, ya, masuk yang membuat dia tertarik. Meskipun statementnya Anda hanya sedikit, itu jauh lebih penting daripada
statementnya Anda banyak, tapi nggak membuatnya tertarik. Oke, nah ini nanti hubungannya tertarik ini dengan pengkondisian, ya, membangun kondisi. Kalau anak sudah tertarik, ya, maka kondisi yang dia rasakan adalah kondisi nyaman, yang membuat batang otak merasa nyaman. Kalau batang otaknya merasa nyaman, cerebellumnya juga merasa nyaman, ya, terutama batang otak, ya, batang otak dan cerebellum. Kalau ini sudah rasa nyaman, maka perasaan nyaman itu akan dia kirim ke otak bagian sentral, ya, di bagian sistem limbik, ya. Khususnya adalah amigdala langsung nangkap kondisi nyaman itu, sehingga jadi enak. Anda nongkrong bareng jadi enak. Anda ngobrol bareng jadi enak. Anda lama-lama kalau Anda sudah diyakini benar-benar bondingnya sudah bagus, ya, terus kemudian diyakinin, nah Anda bisa jadi Anda mulai memberikan advice. Ya. Jadi teman-teman, bonding sama trust, bonding sama kepercayaan ini cara kerjanya saling bergantian, gitu ya. Semakin kuat bondingnya, kepercayaannya, trust pada diri kita sebagai orang tua pun semakin kuat, gitu ya. Jadi pas ngobrol gitu ya, awalnya langkah untuk membangun bonding, langkah awalnya adalah bangunlah empati. Bangunlah empati pada anak. Ya, cara membangun empatik itu ya tadi salah satu yang paling enak itu dengan komunikasi, berinteraksi. Tapi komunikasinya seperti apa? Komunikasinya salah satunya adalah empathic listening, kemampuan menyimak. Oke, dari situ akan muncul trust sedikit-sedikit. Oke, keyakinan dikit-dikit. Ya, lama-lama keyakinan itu akan jadi banyak. Akhirnya anak, bagaimana cara keyakinan itu kok membuat anak itu yakin? Dan dibangun dari rasa nyaman. Oke ya, rasa nyaman yang ada di batang, sekali lagi rasa nyaman yang ada di batang otak ini kemudian berproses ke sentral, ke arah limbik, ya. Di situ seluruh aktivitas di daerah limbik dan sekitarnya itu bekerja bagus, ya, karena kondisinya nyaman menyenangkan. Dampaknya apa? Dampaknya nukleus accumbens akan berinteraksi bersama nukleus septal, gitu teorinya, ya. Gitu ya. Dari situ ketika nukleus accumbens sudah merasa senang, dia diberikan aktivasi dengan kesenangan, akan keluarlah yang namanya dopamin. Dopamin itu salah satu hormon, ya, salah satu hormon otak yang salah satu fungsinya adalah membangun motivasi, membangun dorongan-dorongan yang menyenangkan, yang indah, gitu ya. Kalau sudah begini kan teman-teman kan jadi asik deh. Kalau sudah begini maka kemampuan memaknai, ya, rasa senang ini akan terkonek di prefrontal cortex sehingga anak Anda bisa memaknai pada Anda, oh, ayahku sudah lebih dekat sama aku, oh, ibuku sudah lebih dekat sama aku. Gitu ya. Nah, cuma ini prosesnya tidak 1-2 hari, teman-teman, gitu ya. Jadi jangan sampai selalu maunya instan. Wong anak jadi nggak bonding itu prosesnya bisa puluhan tahun. Iya kan, masa untuk merubah aja langsung 1-2 hari kan, yang pasti tidak mungkin. Untuk bisa merubah bisa, ya, cuma prosesnya lama. Bagaimana cara merubahnya? Nah, ini ada yang pertanyaan lanjutan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, minum dulu ya. Bagaimana cara merubah perilaku itu, Dok? Kalau ternyata remajaku itu perilakunya masih buruk, gitu ya. Masih buruk, ya, teman-teman bisa mendapatkan kemarin materi-materi yang ada di kebiasaan buruk, kebiasaan mulia, ya, di kuliah online setiap Ahad sore dan Rabu sore itu hubungannya dengan neuroparenting, ya, atau neuroscience secara umum, ya, hubungannya lebih spesial dengan perilaku, ya. Nah, sekarang bagaimana cara merubah
merubah perilaku yang buruk, jangankan remaja, Anda dulu lah, orang tua dulu lah, gitu ya. Bagaimana cara merubah perilaku yang buruk menjadi baik. Ini ada di dalam proses membangun habit ya, membangun habit yang mulia tentunya ya, yang mulia ya, menyingkirkan yang buruk ya. Bagaimana cara merubahnya ya? Tadi teman-teman sudah bonding ya. Ini sudah prosesnya ya, dari nggak bonding akhirnya sudah bonding ya, sudah dekat secara emosionalnya ya, trust-nya sudah mulai naik ya, trust-nya sudah mulai kuat ya gitu ya, kepercayaannya sudah mulai kuat pada diri Anda ya, sehingga anak Anda, putra-putri Anda yang remaja itu tidak ragu-ragu untuk curhat pada Anda gitu ya, karena sudah merasa teman, sudah merasa lah gitu. Memang sama anak remaja itu kita harus tempatkan pada posisi kita ini bagian dari sahabatnya. Oke ya. Apakah nanti harga diri kita sebagai orang tua turun, Dok? Enggak. Anak-anakku sudah besar semua. Ya, enggak. Ya dia tetap memberikan penghargaan gitu ya. Cuma memang dalam beberapa hal kadang-kadang dia bisa memberikan kritikan, bisa gitu ya. Nah, kalau dia memberikan kritikan, Anda jangan langsung keluar sungu, keluar tanduk ya gitu ya. Artinya jangan langsung marah, lihat, bahkan jadikan sarana diskusi ya. Yang bisa jadi adalah sarana diskusi itu untuk membangun untuk membangun kehebatan atau kematangan cara berpikirnya gitu ya. Oke, dari tidak bonding jadi bonding, kan gitu kan? Jadi bonding akhirnya tambah trust. Ya, setelah tambah trust, maka kemungkinan besar Anda memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang membangun, itu jauh lebih mudah dibandingkan ketika Anda tadi tidak bonding. Ya, bagaimana caranya, Dok? Nah, saya berikan ada ini beberapa tips ya teman-teman, kalau nanti ingin masuk bisa masuk di brain based emotional skill ya, atau bagaimana melatih emosi dan membangun kebiasaan ya, di situ ya bisa masuk, bisa berlatih di situ, bisa belajar di situ. Cuma ini saya berikan satu tip yang sederhana dan insya Allah kalau teman-teman nggak banyak masalah di otak gitu ya, masalah ya, bukan gangguan ya, masalah, nggak banyak masalah di otak, dengan sangat mudah sekali menerapkan. Yang pertama adalah teman-teman lakukan yang menarik. Ya, jadi cara merubah ya pastikan Anda rubah dulu. Orang tua harus rubah dulu. Karena perilaku buruk remaja itu berasal dari orang tua, ya kan? Ya pokoknya kita mengakui aja lah, biar masa depan anak-anak kita kan juga masa depan kita. Loh iya, nanti kalau kita di akhirat kita dituntut sama Gusti Allah, loh ini anak kok gini, tak titipin kowe baik-baik kok jadi begini, tapi ya Tomir, gitu kan, kita kan itu kan masa depan kita itu, gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjawab dengan baik, gini-gini kan, akhirnya kan asik juga, ya kan, ya kita rubah dulu diri kita, baru kemudian pengalaman dari merubah diri kita itu bisa merubah remaja, atau bisa bersamaan cara merubahnya, sih kan, bisa sama-sama. Ini sambil live jadi asik ya. Ini teman-teman ini juga masuk di YouTube ya. YouTube saya Dr. Amir Neuroparenting gitu. Silakan teman-teman bisa masuk di situ, karena Dr. Amir menjawab juga ada di dalam YouTube situ ya. Oke. Bagaimana cara merubahnya? Ya. Temukan yang menarik. Ya, temukan yang menarik, perilaku yang menarik. Kemudian temukan perilaku yang menarik, yang baik. Akhirnya ada tambah baiknya. Yang kedua yang baik tentunya, ya. Yang menarik. Meskipun itu kecil, meskipun Anda yang lakukan itu kecil, perbuatan baik
yang menarik meskipun kecil. Kemudian lakukan terus-menerus. Oke, lakukan terus-menerus dengan mendapatkan pengalaman emosi yang konstruktif. Ya, jadi harus ditutup dengan mendapatkan pengalaman emosi yang konstruktif, menyenangkan gitu ya. Temukan temukan hal yang menarik meskipun kecil dalam perilaku baik yang Anda lakukan itu. Oke, temukan yang menarik meskipun kecil atas perilaku baik yang teman-teman lakukan itu. Oke, lakukan terus-menerus karena menarik kan? Lakukan terus-menerus. Isi dengan aktivitasnya itu dengan penuh menyenangkan terus, ya kan? Biar menjadi pengalaman emosi yang konstruktif. Nah, ini kalau Anda lakukan, maka bisa menggeser perilaku buruk Anda, bisa digeser. Cuma catatannya perilakunya buruk jangan dipanggil lagi, gitu ya. Yang hadir adalah perilaku yang baik, meskipun itu kecil tapi menarik. Lakukan terus-menerus, ya. Nah, maka otak akan membangun neuron-neuron akan membangun sinaptiknya, sambungan-sambungannya yang pada gilirannya akan membentuk struktur baru. Ini risetnya Andre Newberg, akan membentuk struktur baru, dan struktur baru ini akan mempengaruhi proses berpikir, sikap, dan perilaku. Begitu jalurnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah mulai merubah, Anda sudah punya trust sama anak, Anda mulai bimbing pelan-pelan, ya, bimbing pelan-pelan, gitu ya. Ingat, dalam prosesnya harus bertumpukan pada pengalaman emosi yang konstruktif, jangan yang destruktif. Oke ya, terus kawal sampai akhirnya dia terbiasa dengan perilaku baiknya itu. Ya teman-teman, baik, semoga bermanfaat yang kita ngobrol selama selama setengah jam lebih ini ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita tambah waktu lagi ya. Sampai jumpa, saya Dr. Amir Syufdi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.